Hari ini saya mau berbagi cerita dari tanah Nias Selatan tentang batu yang membuat nama Nias terkenal sampai ke luar negeri. Ini kisah para kesatria. Bahasa lokalnya adalah Fotowuse dari tanah kami, yang lihai melompati tumpukan batu yang meninggi atas nama harga diri. Yahobu, mau baida ama ina batome masih soga maka. Yahobu, miami ila ada sababu banua ni fatua drama da mefena, si matehana baji hauga negara, bagulidana batera-tera, ba negara da Indonesia. Kenalkan, nama saya Hikayat Manal. Aslinya saya ini seniman dari Bawamataluo, bahagian Nias Selatan. Kalau mau tahu soal budaya tanah kelahiran ini, adalah sedikit pengetahuan yang bisa saya bagi-bagi. Yang ini musik leluhur kami. Saya suka menyebutnya musik batu megalitik. Sengaja saya menggabungkannya dengan alat musik lain supaya generasi muda suka. Harapannya dari sini mereka bisa tertarik, lebih mengenal jati diri. Kalau di peta, Bawamataluo adanya di sebelah selatan Pulau Nias, dekat dengan ibu kota Kabupaten Nias Selatan, Teluk Dalam. Kalau mau ke Bawamataluo, pertama harus naik pesawat perintis dari Medan sampai Gunung Sitoli. Kemudian lanjut lagi dengan kendaraan, bisa mobil, bisa motor. Lamanya sekitar 2,5 jam baru sampai Bawamataluo. Sebetulnya tidak terlalu jauh itu Bawamataluo, hanya saja karena jalannya banyak yang rusak, perjalanan jadi sedikit tersendat. Meski begitu, hampir setiap hari ada saja wisatawan dalam negeri maupun luar negeri yang datang. Mereka penasaran mau lihat lompat batu tradisi kami. Desa kami memang terkenal sebagai desa wisata andalan. Bicara ikon Nias, ya desa kami itu adanya. Jelas kalau asal mula desa Lompat Batu berasal dari desa Orahilifau sebagai asal mula desa Bawamataluo. Kalau di desa-desa lain yang dianggap sebagai desa tradisi ada lompat batu, tidak meneruskannya lagi kecuali kalau di desa Bawamataluo yang seperti hari ini.
Baba Mataluo punya arti bukit matahari. Desa kami berdiri di atas bukit batu yang dibentuk alam. Inilah yang membuat tempat tinggal kami menjadi unik. Tinggal di atas bukit, bebatuan ini ada enaknya. Hawanya sejuk, tapi kalau sudah musim kemarau begini, baru terasa susahnya. Air bersih semakin sulit kami dapatkan. Hampir 6 minggu sudah kami harus mengantri di pipa untuk mendapatkan kebutuhan air sehari-hari. Lewat pipa-pipa ini, air mengalir dari sumber yang letaknya jauh dari kampung. Sebenarnya masalah yang ada di Desa Baba Mataluo itu bukan hanya pada air, tetapi termasuk regenerasi akan budaya peninggalan leluhur. Teristimewanya khususnya kepada kaum pelompat batu yang sampai sekarang boleh dianggap masih minim sekali pelompat-pelompatnya. Suasana pagi di Baba Mataluo seperti ini setiap hari. Dari jam 6 sampai mau setengah 8 pagi, jalan-jalan di kampung dipenuhi anak-anak yang pergi bersekolah. Hampir 70% warga Baba Mataluo masih berstatus pelajar. Banyak sekali generasi penerus Baba Mataluo di sini. Kebanyakan mereka umurnya masih kurang dari 17 tahun. Masih belum punya hak suara kalau ada pemilu. Bentuk Desa Baba Mataluo dari 147 tahun yang lalu, ya seperti ini saja. Tidak ada yang banyak berubah, kecuali atap rumah. Beberapa sudah tidak menggunakan daun rumbia kelapa lagi. Bukan karena tidak mau, tapi perawatan rumbia lebih sulit dan mahal. Tapi pada dasarnya, semua peninggalan leluhur di kampung masih kami jaga dengan baik, termasuk rumah besar adat atau Omo Sebua. Omo Sebua menjadi saksi sejarah Baba Mataluo, termasuk saat gempa melanda Nias 28 Maret tahun 2005 lalu. Saat gempa terjadi, baik Omo Sebua maupun rumah-rumah penduduk lainnya tidak ada yang roboh. Hebat ya keahlian konstruksi leluhur kami. Padahal dulu belum ada arsitek. Omo Sebua hanya ditinggali oleh bangsawan saja. Sampai sekarang pun masih digunakan. Sebagai penyuka seni, saya juga mengikuti perkembangan zaman. Alat musik modern juga harus dikuasai, tapi yang dimainkan tetap saja
lagu tradisional. Ini salah satu lagu ciptaan saya, bercerita tentang desa kelahiran. Total sudah 80 lagu dan 6 album saya hasilkan. Lewat musik, saya bisa mengekspresikan rasa cinta kampung halaman. Musik juga yang membuat saya bisa kelihatan awet muda. Nah, kalau ini namanya babai, makanan aslinya selatan. Babai itu semacam bubur, bisa dimakan kapan saja dan siapa saja. Cucu saya juga suka. Selain menjadi makanan sehari-hari warga, babai juga yang dihidangkan saat acara besar, macam pernikahan. Bahkan babai menjadi makanan simpanan di rumah. Bila ada tamu mendadak datang, maka tinggal panaskan babai saja. Namun sayang, makanan adat ini semakin tersisi di desa sendiri. Padahal membuat babai itu tidak susah. Menantu saya biasa membuatnya sendirian. Babai terbuat dari harita fahe atau kacang beras, sejenis kacang kedelai lebih kecil. Saya membiasakan keluarga untuk terus membuat babai. Di samping mudah, gizinya juga tinggi. Hal ini juga salah satu cara menjaga warisan resep tradisional leluhur kami. Pergeseran nilai budaya kini memang menjadi tantangan terberat untuk melestarikan tradisi leluhur. Kalau tidak ada yang peduli, warisan ini bisa hilang ditelan zaman. Nia Selatan memang terkenal dengan tujuan wisatanya, meski akses jalan ke sini jauh dari ibu kota Gunung Sitoli. Tapi kalau ke Nias, Baba Mataluo dan pantai inilah yang dicari wisatawan.
Sorake terkenal dengan ombak dan olahraga surfingnya. Dahulu setiap hari ombak di Sorake tinggi-tinggi. Namun setelah gempa 2005, ombak di Sorake sudah tidak besar lagi setiap hari. Ombak besar di Sorake hanya ada di bulan tertentu saja, di bulan Maret, April, dan November. Jelas saja ini menjadikan Bawi Mataluo semakin menjadi pilihan utama wisata di Nias. Tetapi saat ini kami juga sedang berjuang untuk melawan pergeseran nilai budaya leluhur. Penerus budaya Bawi Mataluo semakin susah dicari. Dari ratusan pemuda yang ada, hanya tersisa 4 orang saja yang mampu melompat batu di Bawi Mataluo. Amanu dua sama tua hai banua. Robin salah satu pemuda yang bisa lompat batu. Namun untuk dapat melihatnya, pengunjung harus membayar. Ini juga berlaku untuk ketiga pelompat batu lainnya. Kalau bicara para kaum pelompat, sebenarnya dulu mereka melompat karena berdasarkan budayanya tanpa pamrih. Tapi pergeserannya akhirnya lama-lama bergeser dikarenakan mulai tahun 1974 kapal-kapal pesiar dari Eropa mulai masuk di desa Bawi Mataluo, sehingga pada waktu itu akhirnya sudah bicara tentang uang. Dulu, lompat batu digunakan sebagai ajang mempersiapkan pemuda desa untuk menjadi prajurit tangguh di medan pertempuran. Namun, kebudayaan tersebut mulai memudar seiring usainya perang. Kini lompat batu seolah menjadi suguhan wisata tanpa makna. Siapa saja dan kapan saja bisa menyaksikan kemahiran para pelompat dengan kewajiban membayar dulu. Namun saya juga harus memaklumi dengan apa yang dilakukan Robin dan kawan-kawan. Kemahiran ini adalah tumpuan hidup mereka mencari rezeki. Sulitnya mata pencaharian di Nias Selatan menjadikan para pelompat yang tersisa menjadikan melompat sebagai sumber pendapatan mereka. Di umur saya yang semakin tua, hanya ini yang bisa saya lakukan. Membuat anak-anak tertarik sehingga lompat batu menjadi kegiatan yang menyenangkan.
Dari sinilah nilai-nilai ksatria orang Nia Selatan bisa kami sampaikan. Kisah kepahlawanan pun mengalir sehingga bocah-bocah ini bisa merasa bangga akan asal-usulnya. Tidak ada yang instan menjadi pelompat batu. Semua ada tingkatannya. Gagal-gagal dalam latihan juga sudah biasa. Dan kepada kaum generasi muda di Desa Bawah Mataluo inilah saya titipkan untuk tetap semangat dalam memelihara serta mengembangkan peninggalan-peninggalan budaya leluhur kita. Saya yakin bahwa budaya-budaya leluhur ini akan tetap eksis mulai hari ini dan hari yang akan datang. Satu hal yang pasti selalu saya camkan dalam diri, kalau bukan kita sendiri yang bergerak, lalu siapa lagi yang dapat mewariskan tradisi? Indonesia bagus!